Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sahira dengan NIM 2023-11009. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume classical set dan fuzzy set pada mata kuliah Sistem Kontrol Fuzzy kelas C. Pada teori himpunan klasik, suatu elemen hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu menjadi anggota himpunan atau tidak menjadi anggota himpunan. Dengan kata lain, keanggotaan bersifat tegas dan pasti. Pendekatan ini sangat baik digunakan pada kondisi yang memiliki batasan jelas dan tidak ambigu. Akan tetapi, dalam dunia nyata, banyak konsep yang tidak memiliki batasan yang benar-benar tegas. Contohnya, ada seperti suhu panas, kecepatan tinggi, atau orang muda. Konsep-konsep tersebut bersifat samar dan tidak dapat dipresentasikan secara akurat menggunakan nilai biner, 0 atau 1 saja. Oleh karena itu, muncul teori fuzzy set sebagai perluasan dari classical set untuk menangani ketidakpastian. Pertama, kita membahas mengenai classical set. Classical set adalah himpunan dengan batas yang pasti, atau crisp boundaries. Setiap elemen dalam semesta pembicaraan hanya memiliki dua kondisi, yaitu anggota himpunan bernilai 1, sebaliknya, bukan anggota himpunan bernilai 0. Semesta pembicaraan dinotasikan sebagai X besar, sedangkan elemen-elemen di dalamnya dinotasikan sebagai X. Contoh semesta, yaitu kecepatan CPU komputer, temperatur AC, arus motor listrik, dan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Kita masuk ke karakteristik utama dari classical set. Pertama, keanggotaan bersifat biner. Seperti yang dibahas sebelumnya, nilai keanggotaannya hanya 1 anggota dan 0 bukan anggota. Kemudian kedua, memiliki batas tegas. Artinya, tidak ada ambiguitas pada batas himpunan. Contohnya, kita misalkan mahasiswa dengan nilai di atas 75, artinya dia lulus. Artinya, jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 75 atau di atas 75, maka dia termasuk lulus. Sedangkan bila nilainya, contoh 74, maka dia tidak lulus. Oke, karakteristik ketiga, yaitu cardinal number dan power set. Cardinal number adalah jumlah elemen dalam himpunan, dan power set adalah himpunan dari semua subset yang mungkin. Kita ambil contoh. Semestanya kita ambil 1, 2, 3, 4. Artinya, cardinal number-nya ada 4. Sedangkan untuk cardinality power set, yaitu 2 pangkat 4, yaitu 16. Cardinality power set ini gimana? Maksudnya, berapa banyak subset yang bisa kita buat? Misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Lanjut, kita masuk ke operasi pada classical set. Operasi-operasinya ada union atau gabungan, yaitu gabungan semua elemen yang berada di himpunan A atau himpunan B. Seperti yang tertera pada gambar ini untuk contohnya. Gimana yang kita lihat yang diarsirnya. Kemudian ada intersection atau irisan, yaitu elemen yang berada di himpunan A dan himpunan B secara bersamaan. Kemudian ada complement, yaitu elemen yang ada di semesta pembicara, tetapi tidak berada di dalam himpunan A. Selanjutnya ada difference atau selisih, yaitu elemen yang berada di himpunan A, tetapi tidak berada di himpunan B. Kita lanjut, ada hukum dan properti pada classical set, yaitu ada komutatif, asosiatif, distributif, idempotent, identity, dan De Morgan's law. Untuk hukumnya dapat dilihat di sini untuk persamaannya. Selain itu, terakhir ada law of excluded middle. Artinya, sebuah elemen pasti anggota atau bukan anggota, yaitu seperti karakteristik dari classical set itu sendiri.
Dia tidak memiliki kondisi setengah anggota, jadi hanya ada 1 dan 0. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fuzzy set, yaitu himpunan yang memperbolehkan elemen memiliki derajat keanggotaan tertentu dalam interval 0 sampai 1. Semakin besar nilainya, maka semakin tinggi tingkat keanggotaannya. Contohnya, suhu 30 derajat Celcius dianggap agak panas dengan derajat 0,6. Sedangkan suhu 35 derajat Celcius dianggap panas dengan derajat 0,9. Di sini ada membership function atau fungsi keanggotaan, di mana kalau sebelumnya untuk klasifikasi set itu hanya 0 dan 1, di sini nilainya bisa bervariasi dari 0 sampai 1. Contohnya 0 itu bukan anggota, 1 dianggap anggota penuh, sedangkan 0,5 dianggap anggota sebagian. Kita masuk ke karakteristik fuzzy set. Pertama, derajat keanggotaannya. Fuzzy set memungkinkan suatu elemen memiliki nilai keanggotaan kontinu dalam rentang 0 sampai 1. Kedua, batas tidak tegas. Fuzzy set memiliki batasan samar atau ambiguous boundaries. Ketiga, lebih sesuai untuk dunia nyata. Kenapa terjadi? Hal ini dikarenakan fuzzy set lebih sesuai untuk dunia nyata karena mampu mengakomodasi sifat samar, abu-abu, dan bertingkat, yang menjadi karakteristik alami dari penilaian manusia maupun fenomena alam. Semakin besar fenomena alam dan penilaian manusia bersifat subjektif serta penuh ketidakpastian, bukan hitam putih atau bukan 0 dan 1. Oke. Di sini kita lanjut mengenai operasi pada fuzzy set. Ada union, intersection, complement. Untuk persamaannya dapat dilihat di sini. Oke. Baiklah, terakhir kita akan membahas mengenai perbandingan antara classical set dan juga fuzzy set. Pertama itu dari definisinya terlebih dahulu. Untuk classical set, yaitu adalah himpunan dengan batas tegas dan pasti. Sedangkan untuk fuzzy set sendiri adalah sebuah himpunan dengan batas samar dan fleksibel. Untuk nilai keanggotaannya, classical set hanya memiliki nilai 0 atau 1. Sedangkan untuk fuzzy set memiliki nilai pada interval 0 hingga 1. Jadi nilainya bisa di antara keduanya, yaitu 0,2, 0,3, 0,7, dan seterusnya. Selanjutnya adalah jenis logika. Jenis logika yang digunakan pada classical set adalah logika boolean atau biner. Sedangkan untuk fuzzy set menggunakan logika fuzzy. Status elemennya. Status elemen pada classical set hanya anggota atau bukan anggota, 0 dan 1. Sedangkan untuk fuzzy set, elemennya dapat menjadi anggota sebagian. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Memiliki sifat biner untuk classical set dan memiliki derajat keanggotaan untuk fuzzy set. Untuk representasi dunia nyata, classical set kurang cocok untuk kondisi yang ambigu, sedangkan fuzzy set lebih cocok untuk kondisi yang tidak pasti, sehingga banyak digunakan pada sistem kontrol modern. Untuk batasan himpunan sendiri, classical set itu tegas atau crisp boundaries, sedangkan set sifatnya samar, ambiguous boundaries. Dan ketidakpastian, classical set tidak dapat menangani ketidakpastian, sedangkan fuzzy set sendiri dia dapat menangani ketidakpastian. Untuk operasi dasarnya, classical set itu ada union, intersection, complement klasik, dan lain sebagainya sudah kita bahas sebelumnya. Untuk fuzzy set sendiri menggunakan operator max, min, dan complement. Kita lanjut ke law of excluded middle. Classical set berlaku untuk hukum ini, di mana anggotanya hanya terdiri dari dua kondisi, anggota atau bukan anggota. Sedangkan untuk fuzzy set, peraturan ini atau hukum ini tidak berlaku, karena satu nilai dapat menjadi setengah anggota. Kita lanjut ke penggunaannya. Untuk classical set biasanya digunakan pada database, logika digital, dan juga matematika klasik. Sedangkan untuk fuzzy set lebih banyak digunakan pada AI, sensor, kontrol otomatis, dan juga sistem PAR. Kita ambil contoh untuk
classical set, yaitu nilai yang lebih besar dari 75, dia lulus. Artinya, jika nilai tersebut di atas 75, maka akan dinyatakan lulus atau anggota, nilainya 1. Sedangkan nilai di bawah 75 dianggap tidak lulus atau nilainya 0, bukan anggota. Sedangkan untuk fuzzy set, contohnya agak panas, cukup cepat, lumayan tinggi. Adapun contoh lainnya, dingin, lumayan dingin, agak dingin, panas, cukup panas, sangat panas. Oke. Baik, ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan resume ini. Baiklah, sekian untuk resume yang dapat saya berikan mengenai materi classical set dan juga fuzzy set. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.